Iya, orang anak veterannya itu pun yang udah ngejebolin tuh, yang sebelah sana nih. Ini gua. Iya. Ini veteran nih. Ini sebelah sini nih veteran juga nih. Udah maju lagi. Ada yang maju lagi veteran loh, nyerang yang udah jebol. Nahan lah Jadi gua di ibaratnya. tengah. Nahan. Jadi yang mukul itu sisaan veteran. jadi tuh yang depan itu buat ngejagain biar nggak ada yang nyelamatin gua. Oh, Iya. benar. Tuh. Tuh sampai dibilang tuh, "Weh, temen lu mati, no, temen lu mati." Dibilang begitu sama anak veterannya tuh. Pada saat itu apa yang lu bawa? Madura, celurit. Kadang kenal begitu bilang katanya, "Weh, no, anak 4 tuh anak 4." Iya. Dibacok gua. Ya kan, gua dibacok. Pas posisi pertama lu dibacok, lu ingat? Diapain dibacok? Badan. Jadi enggak, jadi pas dia udah mau ngayunin gitu, ngayunin begini, gua langsung ngeluarin celurit. Langsung gua tebas juga tuh tangannya. Tak gitu kan. Celuritnya Jatuh. Tangannya putus kan? Enggak. Jadi gua nanya tuh mana gagangnya tuh, enggak tahu udah putus apa enggak tuh ya. Iya. Iya. Pas tragedi itu ya, yang bener-bener emang banyak beritanya sampai katanya ngejatuhin korban jiwa anak veteran dan tewas di tempat. Tewas tempat kan? Kalau tempat. Nah, itu pas ada acara apa sih? Jadi sekarang sekalian klarifikasi gitu kan. Sekarang klarifikasi. Ya yang kemarin-kemarin tuh banyak kan yang orang salah paham ya kan tentang Ya, ini sekalian klarifikasi ya buat nih Tongpang, karena banyak yang fitnah dia juga. Banyak lah ya, termasuk juga media, temen, simpang siur lah. sampai kayak tanya yang kemarin lu bilang media mau ngambil foto lu dari belakang pun mau dibayar 100 juta ya kan? Iya. Terus saking pengen ya. Gila, kalau orang mau tinggal ngambil doang di Instagram ya. Kelas 2. Kalau kelas gue mau Dan kita ini masuk tidak lah. Iya. Pas tragedi itu ya, yang bener-bener emang banyak beritanya sampai katanya ngejatuhin korban jiwa anak veteran dan tewas di tempat. Tewas tempat kan? kalau tempat. Nah, itu pas ada acara apa sih? Itu tuh pas penataran juga sih. Pas penataran gue kelas 1, gue kelas 3 ya kan. Pas penataran gue kelas 3, nah itu gue masih PKL. Tanya gue masih PKL. Iya. Jadi sekarang sekalian klarifikasi gitu kan. Sekarang klarifikasi. Ya yang kemarin-kemarin tuh banyak kan yang orang salah paham ya kan tentang Ya, ini sekalian klarifikasi ya buat nih Tongpang, karena banyak yang fitnah dia juga. Banyak lah ya, termasuk juga media, temen, simpang siur lah. sampai kayak tanya yang kemarin lu bilang media mau ngambil foto lu dari belakang pun mau dibayar 100 juta ya kan? Iya. Terus saking pengen ya. Gila, kalau orang mau tinggal ngambil doang di Instagram ya. Iya. Oh, dia hanya kurang ini sih. Gak pinter. Iya, kurang pinter. Terus gimana tuh awal mulai persisnya banget dah saat lu udah mempersiapkan buat tawuran penataran itu? Jadi pas itu tuh gimana ya? Gua di kontak sama teman gua. "Pang, lu di mana?" gitu kan. Gua bilang gua di rumah nih mau PKL. Ya udah tuh. Posisinya mau PKL, belum ada rencana buat tawuran. Iya, belum ada. Terus dikabari, "Nih Bang, veteran mau nyerang nih." Ya, gue sok dong, kaget ya kan. Itu hari apa itu lu gitu? Sabtu. Sabtu ya kalau nggak salah. 2016 ya. 2016, Sabtu 2016, tanggal 20 Agustus. Jadi momen tuh ya. Iya, tanggal 20 Agustus tuh. Ya, karena kan sampai sekarang juga gue masih tetap kirim doa sama korban almarhum gitu kan. Ya biar gimana pun ya tetap bukan kepengenan gua gitu kan, begitu mah. Iya, nggak ada niat sama sekali gua buat ngejatuhin korban dia gitu pas segala macem. Makanya gua sekalian klarifikasi gitu kan di sini. Jadi tuh awal-awalnya tuh kayak gitu, gua bilang gua mau berangkat PKL, gitu kan udah rapi tuh gua, gitu kan. Gua PKL di pabrik di Jatake lah ada, gitu kan. Jatake. Gua mau berangkat PKL, ditelepon begitu, ya gua berangkat ke sekolahan. Udah bober apa segala macam, dikabarin di situ udah rame tuh yang ngumpul. Pada saat itu apa yang lu bawa? Madura, celurit. Yang bintang gitu. Iya, celurit Madura gimana sih lu kalau beli rokok di Madura gimana? Iya, dipajang di Madura. Iya, dipajang di Madura gitu. Bening loh. Ya, bening ya mengerikan lah. Iya. Tapi posisinya di situ lu bukan natar ya. Di situ kelas 3 kan? Gua kelas 3, cuman gua di situ gua enggak natar sih. Jadi kan biasanya kalau kelas 3 itu kan udah saatnya stop lah. Kelas 2 yang natar gitu kan. Enggak, tetap kelas 3 yang natar. Oh, kelas 3 yang natar. Kelas 3 yang natar. Cuman di situ mah ya udahlah biarin bagian-bagiannya gitu kan.
gue mah bagian pengamat aja gitu sih. Sampai lu pengen ada kejadian misalkan tersebut, lu ada merasa terlebih dahulu apa kayak nggak enak hati gitu? Iya, jadi tuh pas gue mau berangkat PKL tuh pagi tuh gue bikin status gitu kan ya, status pengen nyari perkara nih. Zaman BlackBerry apa udah Android? Iya, BB gitu, yang masih invit nih gitu kan. Iya, nih broadcast. Bikin status di BB apa Facebook? BB di BB gue bikin status begitu. Ya emang buat lihatnya ya, gue nggak ada prasangka gimana, nggak ada bakalan seperti ini apa gimana ya, karena emang ucapan itu doa gitu kan. Pengen kehidupan baru gitu lu bilang. Iya, gue bilang pengen kehidupan baru, bosen gini-gini aja, gue bilang gitu. Dikabul Dikobul sama Dikobul lah gitu. kemarin itu. Makanya pas udah kejadian gitu tuh, udah tuh, gue ke sekolahan dulu kan, ke sekolahan. Nah, dikabarin teman-teman, "Woi, Pang, lu di mana nih? Ini veteran udah nyampe nih," gitu kan, udah depan Tangsit gitu kan. Udah depan Tangsit. "Oh, gue dulu lah, gue berak dulu," gue bilang gitu. Sempet-sempetnya aja. Iya, perut gue mulus, itu kan ngeliat musuh banyak. Itu hari apa itu enggak? Jamnya jam berapa itu tuh? Pas lu muda Habis zuhur tuh, gue bilang, ada temen gue tuh si Bella, cewek. Bel, gue bilang temenin gue yuk, mana berak, temen gue berak tuh, gue ditemenin sama dia gitu kan. Digedor-gedor, "Woi, Pang, lama amat beraknya lu," gitu. "Ntar dulu nih gua sembelitan." Gitu. Udah habis berak tuh teleponnya segala macem. Nah, gue dibilang sama dia, "Bang, lu jangan maju lu, Pang, kata si Bella tuh. Iya, gitu. Iya, enggak. Iya, gua enggak, cuma ngeliatin doang. Gue bilang gitu. Ya. Pas udah mau ke situ jalan, gua kan jalan. Motor dipegang tuh masih Bella, "Bel, lu jagain motor gua ya. Taruh sini," gue bilang gitu kan. Kata dia, "Iya, Pang." Nah, BR gue tuh udah mau dipakai sama temen, "Pang, BR lu gue yang pakai sini, gue dulu yang pakai baru lu." "Ih, enggak lah," gitu kan. Terus gue bilang tuh sambil jalan, ada temen gue juga jalan. Gue bilang ke temen gue, "Nih lu lihat nih, gue mau nyulik satu." Nah, posisinya sama kayak lu waktu tertarik kelas 1 yang mau gunting itu ya. Yang lu bacok pakai Iya, es. gue udah bilang tuh sama temen gue, gitu kan. Gue cuma niatnya bercanda doang tadi mah. "Nih lu lihat nih, gue mau nyulik satu." Gue bilang kayak gitu. Sekalian naikin apa gairah gitu. Iya. Biar gua lihat Iya, gitu gitu nih. Gitu. Itu kelas 3 gua abang-abangnya. Oh iya. Gimana? Gua mau ngeliat siapa? Abang bakso gua. Gitu. Udah tuh posisi itu udah pada berantem. Nah, gua itu bukan mindik sih, jalan aja biasa. Ini orang berantem nih. Gua jalan kayak orang tukang bakso, gua jalan tuh. Kucluk di tengah. Ngeliatin begini. Sampai lu ke tengah. Sampai gua di pinggir orang berantem tuh, pinggir taman potret. Jadi kan sebelah taman potret nih. Iya. Sebelahnya tuh ada taman juga tuh. Ada taman lagi yang Iya. Taman apa itu gua lupa. Taman anggrek. Lu paham aja itu taman anggrek. Taman bambu. Iya. Itu taman. Bukan taman bambu, sebelahnya itu. Seberang. Seberangnya tuh. Gua sambil ngeliatin nih kan, begini tolak pinggang gitu kan. Nah tuh veteran tuh udah ada yang jatuh tuh, disayurin sama Anakan lu. Iya, sama anakan gua. Nah, pas udah di situ, nah ternyata tuh bukannya anak veteran semua. Di belakang lu alumni rame. Alumni Kelas tiganya, veteran ikut. iya, kelas 3-nya rame gitu kan. Nah, terus dia ngebalikin tuh pas orang veteran yang ada yang kebacok begitu, dibalikin lah sama anak veteran. Anak-anak gua tuh udah pada jatuh, pada mundur ke belakang, kocar kacir, tinggal gua di tengah. Kayaknya kan, ya mau nggak mau gua ngegunting, maksudnya gua nyilang gitu kan, nyilang set gitu kan, gua nyilang begitu. Ya udah tuh gua tahan begitu. Nah, gua dilihat tuh sama temen gua mau cabut, dilihat sama musuhnya anak veteran. Udah ada yang bener-bener ngincar lu nih. Bahwa ada yang kenal sama gua, ada yang kenal. Pasti kampung Melayu nih. Ya kan, ada yang kenal, dia bilang gitu. Ada yang kenal begitu bilang katanya, "Wah, ini anak 4. Iya. Dibacok gua. Ya kan, gua dibacok. Pas posisi pertama lu dibacok lu ingat? Dia apa tuh yang dibacok? Badan. Jadi enggak, jadi pas dia udah mau ngayunin gitu, ngayunin begini, gua langsung ngeluarin celurit. Langsung gua tebas juga tuh tangannya. Tak gitu kan. Celuritnya jatuh. Tangannya putus kan? Enggak. Jadi gua nanya tuh ngena gagangnya tuh, enggak tahu udah putus apa enggak tuh ya. Iya. Pokoknya gua posisi ngebacok, gua lupa gitu kan. Mau kena tangannya apa enggak, yang penting celuritnya jatuh deh tuh. Nah, di situ tuh udah tuh gua di kurung babi tuh. Itu kayak dibuletin lah. Dibuletin gua di kurung babi, dibuletin. Posisi temen lu di mana tuh, teman-teman lu? Posisi temen gua udah pada cabut. Berarti udah jauh. Udah jauh gua tuh sisa sendiri di situ. Anjir. Gua udah dibuletin gitu kan, Di situ nyali. Nah, diuji. di situ tuh gua udah gimana ya? Ya udahlah, udah Allah alam lah gitu kan. Udah Allah alam. Nah, udah tuh gua dibacokin kucrak gitu kan, dibacokin.
ya gini namanya nggak bacok ya apa aja gue udah gitu kan, gue udah jatuh gitu kan. Lu pakai helm nggak itu? Pakai helm, kata gue mau kemana tuh? Pakai helm. Kagak enggak gue. Udah pakai helm gue. Jadi gimana sih ya? Udah di situ aja kan, gue jatuh. Nah gue digebuk tuh sama bambu. Rasa apa tuh yang lu gebuk tuh lu kerasa? Pala langsung gue tuh langsung gelap gitu kan. Nah habis gelap tuh gue bangun, udah tuh yang di situ tuh udah gue babi buta. Dalam hati lu pas lu begitu ada nggak di obrolan gue mati. Iya, gue bilang gitu, aduh, udah kan gue lewat dah nih, gue lewat gitu kan. Cuman kalau misalnya lu nggak bangun gimana tuh? Iya, orang anak veterannya aja tuh pun yang udah ngejebolin tuh, yang sebelah sana nih. Ini gua. Iya. Ini veteran nih. Ini sebelah sini nih veteran juga nih. Udah maju lagi. Ada yang maju lagi veteran loh, nyerang yang udah jebol. Nahan lah. Jadi gua di tengah. Nahan. Jadi yang mukul itu sisaan veteran. Jadi tuh yang depan itu buat ngejagain biar gak ada yang nyelamatin gua. Oh, Iya. benar. Tuh. Tuh sampai dibilang tuh, "Weh, temen lu mati, temen lu mati." Dibilang begitu sama anak veterannya tuh. Dan saat lu bangkit lu ngeberontak, Pas gue bangkit gue berontak ya udah, jadi gue udah kayak kagak sadar, nggak sadar ya udah yang sekeliling gue aja itu. Yang penting lu selamat. Yang penting gue selamat. Pas gue terakhir mau balik, nah kan di sini kan gue mau cabut ke belakang, di sini tuh udah ada veteran tuh. iya yang tadi maju. Yang baru maju tuh ada anak veteran. Nah, yang ngerasa gue terancam kan, ya gue bacok belakangnya. Gitu kan, gue bacok nih belakang sini nih, pundak sini gue bacok. Nah dia nengok, dipanggil sama temennya, "Weh, awas," dibilang gitu kan. Nengok dia, set, takut ke leher, sini tembus ke jantung. Berarti itu nge-L gitu. Iya, nge-L sini nih, set, masuk ke sini nih. Terus gini, gue tarik, pas gue tarik, gue mundur ke belakang. Terus itu tuh, gue udah ditanyain, "Pang, lu kenapa Pang? Gini kan, lu kenapa gini tuh." Sampai ada tuh alumni gue tuh si Kiting. Ya udah greget lah, orang dibilang gue udah mati. Iya. Ya kan, ternyata gue masih ada di situ kan, orang dibilang gue udah mati, udah disayurin. Udah tuh diambil celurit gue tuh. Diambil celurit gue, dipegang sama dia. "Ini Pang, sini gue balikin." Iya. Mau balikin lah tuh dia. Gue udah gimana ya, udah pucet, udah nggak tahu apa-apa, kayak orang linglung gitu. Karena kan habis dimungkin ya. Iya. Kaget juga ya. Iya, kaget gue kayak orang linglung, kayak gue orang nggak sadar gitu kan. Nggak nyangka Gua juga nggak- bisa nancep gitu kan. Jadi enggak sih, gue nggak tahu itu nancep. Pokoknya pas gue udah Tapi pas berasa gue lagi nih, tangan pas gitu. gue udah diem tuh, gue udah mundur di belakang, ini udah darah semua. Sampai tadi lu tuh apa namanya pembacokan yang lu baju lu tuh udah berlumuran darah sampai bener-bener lu nggak sadar. Terus kok ceritanya itu kok bisa Kenapa? sih lu udah dikurung babi ya kan? Iya. Kok lu bisa bangkit, lu bisa lari lagi gitu? Ya, Karena posisi lu udah jatuh gitu kan. Iya. iya, orang mau mikir, kalau mikir logika sih ya orang udah nggak bakal selamat. Iya. Kalau lu mikir logika gitu kan. Cuman ya kalau ya mikir lagi, gue kalau misalkan gue kalau nggak punya, ya apa sih namanya? Ya itu kan apa yang sebut apa namanya kalau anak STM kan bilang robot ya kan? Iya. Pasti kan. Lah itu lu di mana kok bisa ada pikiran gitu tuh? Jadi Ada buat ngisi badan lah istilahnya. itu mah ceritanya pas sebelum kejadian gue tuh setahun yang lalu tuh kan teman gue tuh ya, Iya. temen gue kan pernah meninggal. Iya. Sama dibacokin juga, tragedinya tuh sama Yang persis. yang lu bilang apa nuncep celurit di Iya, mata itu iya. ya, tembus kepala. Jadi pas di situ tuh keluarga gue tuh udah was-was gitu. Iya. Kalau kata bokap gue mah kayak naruh telur di atas tanduk Iya, benar. gitu. Kalau kata bokap gue gitu. Jadi ya udah akhirnya mutusin tuh gue buat ya gitu kan. Kalau kata keluarga gue mah ya laki-laki mah nggak boleh kosong. Benar. Gitu, laki-laki mah nggak boleh kosong. Ya udah akhirnya mah ya gue ngisi, gue adalah di daerah dicabut Posisi Banten kelas berapa tuh ya. tuh? di daerah Rangkas. Anak Banten. Iya. Banten tuh orang Banten men. Nah, lu Dipukulin ya. posisi di kelas Udah berapa? disayur. Hah? Kelas berapa? Itu gue kelas Ngisi? 2. Kelas Ngisi? 2. Oh, kelas 2. Iya, ya itu masih teman-teman juga jarang ada yang tahu sih gitu. Iya. Ya Beberapa cuman- teman iya, yang tahu. cuman beberapa ada yang tahu, beberapa juga enggak. Makanya pas lu habis dibacokin lu bangkit, pas lu ngebacok lagi nggak heran lah tuh. Iya, orang. karena Orang gue tahu. selama gue tawuran ya, gue nggak pernah sih namanya kebacok gitu. Iya. Nggak pernah ngerasain. Iya, nggak pernah ngerasain kebacok. Itu yang lu rasain Tapi baju- dikit semut kayak. Iya, Tapi iya baju- beneran baju- enggak. baju- Jadi gimana sih tawuran gitu, maju, udah duel-duelan. Gue selama gue ngebacokin orang gitu ya, selama gue tawuran gitu yang naik orang, gue nggak pernah dikenain balik. Nggak tahu gue juga kenapa gitu kan. Lah keciduk polisi juga nggak pernah. Gue nggak pernah keciduk polisi. Teman-teman gue mah yang pada ikut-ikutan dong, pada bawa ke polsek. Gue mau sekalinya bawa ke pengadilan. Sekalian dibawa Itu gue ke dia. pengadilan.
Iya makanya. Nah tuh ya kan abis itu lu udah bener-bener udah berlumuran darah tuh, itu lu udah ngerasa dia mati apa nggak tuh yang lu korban lu tusuk? Gue belum tahu sih itu gue belum tahu. Nah terus pas gue itu udah tuh gue suruh nyari temen gue minta tolong juga tuh sama alumni gue, sama temen-temen gue, tolong nih bawa gue kabur. Iya. Ya gimana, gue shock kan, shock gitu kan. Posisi lu tahu belum kalau si Belum, musuh lu itu belum. kenapa? Gue tahu tuh pas gue kabur di daerah Perum sih ya, di daerah Cimonel lah sana. Gue kabur ke daerah sana, gue kontak tuh, udah megang handphone gue kontak. Coba nih kontak tuh gimana, lokit gitu kan, bahasa sana kan lokit tuh, lokit. Ya kan lokit, gimana tuh, apa sih namanya yang tadi gitu kan, yang itu mati di tempat. Ada lu. Jadi awal tuh cuma firasat aja tuh lu cabut. iya, jadi gimana sih ya, gue udah shock gitu kan, gue juga nggak tahu, nggak bisa ngendalin diri lah gue. Habis dipukulin kan. Ternyata bener musuh lu. Iya, kondisinya kayak gitu. Udah tuh gue cabut ke daerah Maja, daerah apa sih itu namanya, Pasar Komis tuh, Rajak. Ya gue ke daerah Rajak, terus gue ke Rawalele. Di Rawalele tuh udah gue putusin, udahlah gue nggak bisa kayak gini gitu kan. Iya, lu pengen nyerahin diri? Iya, tadinya gue pengen nyerahin diri, gue kata temen gue jangan gitu tolong. Tapi apa emang polisi udah nyari pada saat itu? Pada saat ya gue pikir sih ya pasti nyari sih. Berita belum naik, pas hari kemudian baru sih berita naik cepet. Ada anak sekolah STM meninggal. Jadi gua udah tuh udah nggak fokus ke media, gua fokus ke diri gua sendiri sih. Iya, karena emang lu udah shock banget. Iya, udah shock banget. Gua juga kalau begitu pasti ya terasa dunia sempit, men. Iya, makanya gua bilang, gua dorong pas lagi di jalan tuh, di bawah gua kan ke daerah Maja. Wah, udah aduin gua ke tronton, gua bilang gitu. Sempat bunuh diri. Iya, jadi gimana sih yang namanya mental kan ya, gua mental. Jadi iya, gue nggak nyangka gitu, gue ngeliat tangan gue, kok gue sekotor ini gitu kan ya, tangan gue sekotor ini ya. Nggak ada sih, gue dari kecil niat gue tuh pengen ngebunuh orang atau buat nyakitin orang gitu ya. Lagi nyakitin orang ya apa sih namanya, prinsip gue sih ya, dia kalau nggak nyakitin gue nggak bakal nyakitin dia. Benar. Gitu. Tapi sebelum kejadian itu lu kan shock tuh ngeliat darah. Iya. Sebelum kejadian itu sempet pernah ngebacok orang juga atau pernah bacok orang kayak gitu, pernah, cuman udah sering, tapi pas itu aja kagetnya pas karena meninggal gitu. Nah, terus ini nih udah pelarian 3 tempat ya kalau nggak salah tadi. Kondisi lu udah ke orang rumah atau? Jadi gua habis di Rawalele, gua ngontek abang lu dulu belum tahu tuh ya, keluarga belum tahu ya. Kan anak nggak pulang gitu. Nyariin pasti. Gua ngontek abang gua bilang, "Kak, ya kan, gua ceritain deh tuh, Putra habis begini-gini gitu kan. Habis tawuran, korbannya meninggal gini-gini." Terus kata abang gua, tanggung jawab gitu. Iya, abang laki-laki. Biar gimana pun harus setiap punya masalah laki-laki harus tanggung jawab. Kata abang gua. Ya, cuman gua masih shock kan. Ya tuh jangan begitu dulu, bukan yang ngebelain malah nyemplung ya. Kata gua begitu. Karena gua kesemat. Mana gua harapan tuh keluarga dapat perlindungan. Iya, dapat perlindungan solusi keluarga. Malah ngejerumusin, ngedorong, "Sono masuk lu." Gitu. Ya kan. Jadi gua sedikit shock gitu kan. Ya udah akhirnya gua dijemput sama keluarga gua. Udah tuh di daerah Batu Ceper. Dijemput gua ke situ. Dimusyawarahin tuh gua sama keluarga. Ya, bokap nyokap nangis kali ya. Wah, udah nyokap gua tuh, gua bilang ke abang gua jangan cerita sama nyokap gua. Iya. Karena nyokap gua tuh punya penyakit jantung. Yang penting lu ceritanya tawuran jadi tersangka gitu ya, tersangka. Ya, terus ditanya gua, "Putra maunya gimana?" Ya udah, Putra mau nyerahin diri. Cuman punya bekal dulu. Putra pengen punya bekal. Punya bekal, iman udah iman, jadi udah beriman lah gitu kan, maksudnya udah kenal agama, udah fokus ke agama. Jadi waktu nanti lu pikiran lu udah dibui, lu bisa sengaja ngedalamin lagi gitu kan. Sekalian gitu kan. Maksudnya bukan sekalian tobat. Ya emang udah gimana ya jalannya kayak gitu sih. Gua juga udah habis lah masa gua gitu. Emang kelas 3 juga seharusnya kan udah stop lah ya. Sebenarnya udah tinggal natang nyuruh adik kelas doang gitu kan. Tapi dikasih bonus sama Allah gara-gara lu bosen gitu-gitu terus pengen perubahan hidup. Akhirnya Allah rubah hari itu juga gua dirubah. Nggak ada kenapa.
Lu juga refleks ya pas udah mau ngebacok dia tuh. Iya, jadi gimana ya? Udah sekalian anjing gitu. Kagak enggak. Jadi gua orang kagak sadar kayak bukan diri gua gitu, bukan gua yang ngendaliin. Gelap lah ya. Udah gelap mata gua juga. Ya pertama ya gua mikirin diri gua dulu. Ya kan? Ya gua kalau nggak ngelawan ya gua mati, kan gitu. Ya posisinya antara dia apa lu yang mati. Sekarang posisi gini dah, ya kan? Gua dikeroyok gitu. Iya. Masa gua diem? Dikeroyok. Ingin bunuh diri. Iya. Yang mending bunuh diri, gue lompat dari jembatan. Ya kan, dari jembatan ketahuan mati sendiri, bukan mati sama orang. Kan begitu. Jadi gue nggak ada niatan. Gue niatan tuh buat nge-backup diri gue dulu lah gitu kan. Gue nggak ada niatan buat ngebunuh dia apa segala macam. Nah udah tuh pas gue apa sih namanya udah musyawarah sama keluarga. Gue ke pondok, ya pokoknya gue pengen nyantren gitu. Pengen nyantren. 3 pesantren di Banten ditolak semua. Tiga-tiganya ditolak. Lu ngomong sama langsung kiai apa gitu? Iya, gue ngomong ke pengurus pondoknya ya. Bawa lu gini. Iya, bawa gue gini, gue jujur. Gue bilang, gue pengen tobat. Maksudnya pengen ngedalamin ngaji gitu ya. Pengen ngedalamin ngaji di sini gitu kan. Setelah gue udah dalam ngaji, udah bisa lah minimal gitu. Alibatasa gitu kan. Iya. Udah bisa. Ya gue bakal nyerahin diri. Tapi ya gitulah, ditolak semua. Akhirnya gue dipulangin juga tuh, gue ke rumah lagi. Lu pulang ke rumah lagi Gitu kan. Pulang di Batu Ceper tuh, bukan di rumah gue. Di Batu Ceper. Tempat siapa tuh? Ya ada lah keluarga gue. Oh, keluarga. Iya, keluarga ya, gue. cuma lu ngilangin identitas yang di rumah. Iya, ya kan. Gue di situ udah tuh buntu tuh. Iya kan, buntu. Keluarga gue juga buntu. Udah nggak bisa apa-apa lagi ya kan. Terus abang gue dapat kabar dari temennya. Dia bilang, nih ke pesantren teman kakak di daerah mana? Ada di daerah Tangerang. Iya. Gitu. Gini. Gue ke pesantren situ. Sama dia juga sama, pas gue cerita gue gini, tujuan gue gini gitu kan. Nah, dia nolak. Awalnya Nolak. Mau lah ya. Awalnya nolak. Itu bukan dia nolak. Habis nolak dia bilang gitu. Kalau saya nggak bisa dah. Nih ke guru saya aja gitu. Kata ustadznya gitu. Abang lo apa ustadznya? Ke ustadznya tuh. Jadi abang gue tuh punya temannya ustadz. Itu. Nah ustadz itu punya pondok-pondokan gitu kan, kayak kobong gitu kan. Nah, jadi dia nggak mau nerima karena juga sama takut. Ya karena dia mikir takutnya dijadiin tempat pelarian, tempat ngumpet gitu kan. Nah, akhirnya kiainya juga bukan ke situ, jadi tersangka juga. Iya, tersangka juga mungkin orang. Saya pesantren. Ya udah akhirnya gua ke guru dia, guru ustadz itu. Dibawa lah gua dibawa ke situ. Gua cerita terus kata kiainya dibilang tujuannya apa kesini? Kiainya yang langsung apa langsung ke abahnya itu? Ya kiainya punya. Kiainya dulu, anaknya dulu. Oh, anaknya. Tujuannya apa kesini? Gue cerita dong, gue bilang gitu. Saya di sini pengen bisa ngaji, buat bekal di dalam. Oh berarti udah niat benar-benar mau masuk. Iya, jadi tuh iya kan gue bilang, gue tuh pengen sekalian nenangin. Setelah gue udah tenang, terus sekalian gue nyari bekal juga, bekal agama, buat memperdalam lagi. Ketika gue di dalam tuh gue punya hasil gitu. Di keluar itu gue nggak, ya gue mikirnya di lapas tuh 5 tahun, misalkan gitu kan, gue berapa tahun gitu kan, berapa tahun cuma duduk diem aja kan. Ya kan kalau gue bisa ngaji, gue bisa ngapalin. Iya, ngisi kesibukan gitu. Akhirnya gue ditaruh di situ, udah tuh lah pokoknya biar tenang lah di situ. Gue biar tenang. Udah pas biar tenang gitu tuh, pas udah dapet 7 hari, gue dapet kabar, dapet infoan. Lu udah sekarang udah dicari. Iya, jadi itu polisi udah tahu rumah gua. Gitu. Polisi udah tahu rumah gua, abang gua dibawa. Ya gua mau nggak mau kan, ya ini masalah gua gitu kan, bukan masalah keluarga. Ya biar gimana pun jangan libatin keluarga gua lah. Udah biar lu sendiri. Iya gitu, gua mikir gua gitu. Karena tadi awalnya abang lo yang harus, abang lo nyuruh lu yang tanggung jawab. Iya, bukan abang gua. Abang gua yang dibawa kan gitu. Akhirnya abangnya yang dibawa. Iya. Makanya gue ngerasa bersalah kan. Gue bilang ya udah waktunya gitu kan, udah waktunya gue buat nyerahin diri. Gue bilang